Halo teman baik, bertemu lagi dalam acara Suara edisi 4. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang penyair yang puisinya dimuat untuk kedua kalinya sebenarnya di buruan.co. Penyair asal Papua ini bernama Godi Usnat. Ia adalah guru agama Katolik di Keuskupan Jayapura, Dekanat Kerom, Paroki Santa Bonifacius, Ubrub. Nah, Godi Usnat ini mempunyai buku puisi pertama yang berjudul Mama Menganyam Noken dan masuk nominasi 5 besar Kusala Sastra di 2020. Kini tinggal di Kampung Umuaf, Distrik Web, Kabupaten Kerom, Papua. Untuk lebih jelasnya, kita akan sedikit berkenalan kembali dengan Bang Godi Usnat. Selamat pagi Bang Godi Usnat, apa kabarnya? Bolehkah kita mendengar perkenalan dari Bang Godi Usnat agar pendengar atau teman baik bisa mengenal lebih jauh tentang Bang Godi Usnat? Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk buruan.co yang sudah membuat uh, beberapa puisi saya, dan puisi saya yang terakhir dimuat tanggal 10 kemarin. Saya ucapkan banyak terima kasih dan ya karena kondisi atau situasi di pedalaman sehingga kita tidak bisa berkenalan lewat aplikasi-aplikasi lain yang mungkin lebih efektif. Tapi untuk saya cara seperti ini ya mungkin sudah cukup baik untuk saya yang berada di pedalaman ini. Saya sendiri berasal atau lahir, dididik dan dibesarkan di NTT. Asli saya sebenarnya orang NTT, khususnya dari Pulau Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Tetapi dalam perjalanan atau dalam buku-buku saya lebih mengisahkan tentang Papua. Ya mungkin karena saya sendiri sudah 7 tahun di Papua dan banyak hal yang saya pelajari di Papua, dan ini membuat saya untuk tidak bisa diam, ya mau tidak mau harus menulis tentang Papua. Saya sulit sekali untuk menulis tentang NTT atau tentang tempat-tempat lain. Saya lebih condong menulis tentang Papua meskipun saya lahir, besar dan dididik bukan di Papua, tetapi saya kira alam Papua, budaya Papua, situasi Papua turut membentuk saya untuk lebih menulis tentang Papua. Nah, ini sebenarnya bagi saya menjadi menarik ya Bang Godi, karena Abang lahir dan tumbuh besar di NTT, kemudian hijrah ke Papua, tapi tadi dinyatakan bahwa lebih nyaman untuk menulis soal Papua. Tapi bagi saya persoalan situasi, kondisi sosial, budaya, dan masyarakat mungkin itu bisa dipelajari dan diadaptasi, kemudian dituliskan. Tetapi apakah Abang sendiri mengalami kesulitan dalam persoalan kode bahasa, dialek Nusa Tenggara Timur, dan kemudian menulis sehingga akhirnya di bahasa Papua yang saya rasakan bahasa Papuanya sungguh terasa? Atau sebenarnya antara bahasa NTT dan bahasa Papua sendiri tidak jauh perbedaannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang, apakah ada kesulitan secara kode bahasa dialek antara tempat kelahiran Abang dan tempat Abang menulis dan akhirnya menulis dalam bahasa Papua sekarang? Uh, Memang awalnya dalam proses penulisan saya di masa-masa awal di tahun 2007, saya sendiri belum menemukan
sesuatu yang khas, bahasa yang khas, misalnya tentang NTT, bahasa yang khas NTT yang bisa saya angkat. Mungkin karena dulu saya sendiri belum matang untuk berpuisi gaya atau dengan dialek NTT atau dalam budaya saya sendiri, khususnya budaya Dawan. Nah, itu mungkin ya itu kesulitan saya di masa-masa awal, bahwa saya sendiri masih menganggap puisi itu sebagai sebuah khayalan saja, sebuah ya seperti kita duduk-duduk lalu tiba-tiba datang ilham tanpa perlu melakukan observasi dan lain sebagainya. Andaikan saya pada masa-masa awal proses saya telah mengetahui bahwa menulis puisi sebenarnya bukan khayalan belaka, saya kira saya tentu akan menulis juga tentang NTT, mulai yaitu tentu dengan melakukan observasi atau melakukan pengamatan yang panjang. Lalu ketika saya sampai di Papua, saya mengalami banyak perubahannya karena ya saya perlahan-lahan mempelajari lebih serius tentang Papua. Lalu ada satu kesempatan, suatu hari saya bertemu dengan Bang Tendra BP, itu lewat messenger saya mengirimkan puisi saya ke Bang Tendra. Lalu Tendra bilang, cobalah menulis tentang budaya Papua, tentang pedalaman Papua, tentang situasi, tentang alam, tentang budaya. Nah, saat itu juga saya baru kaget, oh ternyata menulis puisi ini kita tidak hanya duduk lalu dengan sendirinya ilham datang, tetapi merupakan sebuah pencarian, sebuah pengamatan yang panjang. Pada masa-masa awal penulisan saya itu, saya condong untuk menulis, coba meniru beberapa penyair, misalnya Jokpin, ya karena Jokpin sendiri saya pernah di tahun 2007 saya artinya puisi-puisinya ya yang pertama lah yang saya baca sebelum mengenal penyair lain. Nah, itu terbawa dalam masa-masa awal. Nah, saya coba mengirimkan beberapa puisi saya dan beberapa teman ya semacam menegur begitu, cobalah menulis jangan menggunakan gaya Jokpin, gunakanlah gayamu sendiri. Nah, saya sendiri bingung mau menulis bagaimana dengan gaya sendiri. Ternyata di dalam perjalanan saya menemukan bahwa puisi sebenarnya itu adalah kehidupan sendiri, karena merupakan kehidupan itu sendiri. Maka ya saya mesti menyelami atau mendalami kehidupan, misalnya kehidupan Papua, situasi Papua sampai ke dasar-dasarnya. Nah, dari situlah saya bisa menulis, atau itulah yang dikatakan menulis dengan khas atau menulis
dengan gaya sendiri. Jadi saya sebenarnya orangnya yang terlambat untuk menemukan gaya sendiri, ya karena mungkin karena tidak terlalu banyak bersentuhan dengan penyair-penyair lain, maksudnya mengirimkan puisi-puisi saya lalu mereka memberikan masukan begitu. Jadi sedikit terlambat untuk menemukan gaya sendiri. Lalu tentang kesulitan saya dalam menulis dengan gaya Papua, memang pada awalnya saya kaku, agak kesulitan karena harus melakukan banyak observasi. Saya harus lebih banyak mendengar bagaimana masyarakat pedalaman punya gaya bicara, gaya bahasa mereka yang khas, bagaimana mereka berbahasa Indonesia yang khas. Saya dituntut untuk menjadi pendengar. Nah, ini jadi persoalan lagi. Untuk menjadi pendengar yang baik juga butuh latihan. Maka dari situ sebelum menulis saya mesti belajar untuk mendengar, melihat. Setelah mendengar, melihat, mengamati, saya perlu mencatat. Nah, kadang saya mengalami kesulitan khususnya tentang bahasa daerah atau dialek mereka. Saya perlu banyak mencatat. Kadang saya salah atau keliru untuk menulis, dan dengan begitu saya harus bertanya ulang-ulang karena saya lebih banyak bergaul dengan anak-anak. Misalnya saya tanya nama pohon ini apa, nanti anak dia dengan spontan menjawab ya begini. Tapi ketika saya tanya lagi orang tua akan jawab dengan dia punya pengetahuan sendiri, dan disitulah muncul kebingungan saya, sebenarnya yang mana yang benar. Tapi dengan itu juga saya akan lebih perdalam lagi. Oh, ternyata dua-duanya benar, tergantung kan ada tata bahasa mereka, ada tata bahasanya sendiri. Misalnya tentang yang jamak dan yang tunggal. Nah, itu juga kadang muncul kebingungan sendiri, dan dengan terus menerus bertanya saya pun makin mengerti tentang mereka punya tata bahasa, tentang bahasa dengan gaya bahasa mereka. Memang pada awalnya saya mengalami kesulitan mempelajari mereka punya hidup, budaya, latar belakang. Tapi saya kira dengan itu situasi sulit yang demikian mematangkan saya juga untuk semakin giat belajar. Sebelum menjadi penulis, saya pertama-tama giat untuk menjadi pendengar dan pencatat yang baik. Sebenarnya saya bisa menulis tentang Papua, tentang tempat-tempat lain juga, tapi itu lagi persoalan. Di masa lalu saya tidak atau belum menjadi pendengar, pencatat yang baik. Saya waktu itu belum mengetahui bahwa puisi adalah kehidupan sendiri, dan kehidupan itu mesti, ya seperti yang tadi saya katakan, dialami sedalam-dalamnya sebelum menulis puisi. Saya kira artinya dengan begitu saya kira saya bisa juga suatu saat bisa menulis tentang tempat-tempat lain, tentang NTT, tanah kelahiran saya,
sejauh mana saya mau mengalami kembali mengalami tempat atau bertanya atau melakukan observasi tentang tempat yang ingin saya tulis atau tentang bahasa, tentang dialek di mana saya tinggal, tentang kode bahasa atau tentang dialek NTT dan Papua. Ada kalau soal dialek bahasa Indonesia ada beberapa yang saya kira sama, tapi nadanya itu beda, tekanannya itu beda. Artinya mungkin ya itu tadi, situasi hidup, situasi di Papua beda jauh dengan situasi di NTT atau bahasa daerah dan lain sebagainya. Dan Papua sendiri memiliki banyak bahasa. Nah, itu juga menjadi kesulitan saya juga untuk misalnya saya tiba-tiba menulis tentang Sentani, tentang Danau Sentani, berarti ya itulah saya harus mempelajari budaya orang-orang Sentani. Dan itu saya pernah mencoba dan saya sendiri mengalami banyak kesulitan. Ya kesulitnya ya saya harus melakukan wawancara, saya harus mencari buku-buku yang berbicara tentang Danau Sentani sendiri. Dan bersyukurlah saya pernah menemukan itu, dan dengan begitu ya saya bisa dengan berani, dengan percaya diri bisa menulis tentang Danau Sentani, khususnya puisi yang baru dimuat itu yang judulnya ada rumah, punya rumah terada api. Itu saya mengambil budaya orang-orang Sentani yang tentunya jarak antara tempat saya tinggal dan Sentani itu ya sangat jauh, tapi saya didekatkan ya berkat itu tadi. Ada satu buku tentang kehidupan di sekitar Danau Sentani. Jawabannya cukup menarik ya, sehingga menjadi panjang menceritakan bagaimana proses kepenulisan Bang Godi Usnat yang tadinya mengkonsepsikan bahwa menulis puisi adalah sebuah kegiatan hayali, melamun, kemudian menuliskannya, hingga menemukan metode atau teknik dan pemaknaan itu sendiri terhadap puisi, bahwa puisi ada observasi, pengamatan, penghayatan terhadap lingkungan sekitar. Nah, di dalam puisi-puisi yang dimuat di Buruan, terutama yang dimuat pada tanggal 10 April kemarin, Bang Godi Usnat banyak menceritakan tentang sekolah, Yesus, kemudian tanah Papua. Nah, setelah hijrah ke Papua, sebenarnya apa sih yang paling menggelisahkan Bang Godi terkait tanah Papua? Saya pernah ke Papua dan paling jauh paling ke Abe Pantai. Nah, tempat Bang Godi ini berapa jam lagi sih dari Abe Pantai menuju Ubrub ini? Kemudian apa sih yang paling membuat Bang Godi gelisah, kemudian gatal atau merasa berkewajiban untuk menuliskannya dalam sebuah puisi? Kondisi apa yang paling membuat gelisah? Apakah pendidikannya, apakah anak-anak sekolah? Yang paling menggelisahkan saya ya mungkin karena saya guru ya, saya paling gelisah itu anak-anak belum tahu baca, hitung, tulis, dan naik kelas. Saya
saya jengkel, tapi kita mau bagaimana, sistem pendidikan di Papua itu sepertinya sengaja dirancang untuk ya kalau bisa ya orang asli tidak bisa buat apa-apa. Ini menggelisahkan saya, dan saya sendiri sedikit bebasnya yaitu karena saya sendiri digaji bukan ya dari pemerintah daerah atau dari negara atau saya sebagai PNS, tapi saya sebagai petugas pastoral, dalam arti saya sebagai saya berdiri di satu lembaga, ya saya serumah lah dengan gereja, maksudnya keuskupan sendiri mempercayakan saya atau mengerjakan saya, ya mempercayakan saya untuk kerja sebagai guru agama, dan saya masuk dalam satu sistem yang ya membuat saya bebas omong saja. Saya bebas omong karena itu tidak mengancam posisi saya, mengancam ya istilah kasarnya ya perut saya, kebutuhan perut saya. Karena kebanyakan banyak orang mau bersuara tapi ya takutnya ya, kok bersuara, kok dapat gaji dari mana, atau istilah orang sini bilang ya kalau kita bersuara ya kita kasih pecah sendiri, kita punya piring makan. Siapa mau nekat, atau di zaman yang begini siapa mau kasih pecah dia punya piring makan sendiri? Nanti sebentar dia mau makan pakai apa? Nah itu, kalau saya sendiri kan berdiri bebas di luar pemerintah, jadi saya bisa bebas untuk menulis, dan ya kadang merasa takut juga kadang-kadang ya, karena bisa menyinggung atau saya sendiri ya bisa terancam begitu. Tapi ya akhir-akhirnya saya kira aman-aman saja. Yang penting kita mau bertanggung jawab atas kita punya tulisan ya, dan itu mendorong saya untuk lebih ketat, lebih hati ya, dalam arti ya lebih ketat dalam data sebelum menulis, sehingga kalau besok atau ada yang tersinggung atau ada yang marah atau ada yang minta pertanggungjawaban, saya bisa ya bicara kenapa saya menulis begini. Ya selain itu hal lain yang menggelisahkan saya itu ujian nasional atau ujian lain yang kebanyakan di sini ya sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa kalau kami di pedalaman ya saat ujian nasional ya yang kerja ya guru, ya murid ya mengerjakan juga, tapi sebentar ya kita bisa perbaiki, guru bisa perbaiki. Saya sendiri pernah mengalami itu. Saya satu kali tahun 2017 saya menjadi pengawas, dan saya diminta ya mau tidak mau saya harus perbaiki hasil kerja murid. Nah itu saya ini bertentangan lagi dengan apa yang saya pelajari atau apa yang dulu saya alami, bahwa ujian nasional ya pertaruhan hidup mati murid sendiri dengan teks itu. Nah sebenarnya saya kira tidak adil juga kalau soal ujian dibikin di Jakarta lalu suruh kami di pedalaman, anak-anak pedalaman untuk mengerjakan soal sama seperti anak-anak di Jakarta yang memiliki banyak kelebihan dalam arti ya sarana dan prasarana. Itu sama dengan saya punya atau kita satu klub
di Indonesia bertanding dengan Real Madrid atau itu Barcelona atau Liverpool. Itu sangat, saya kira ya satu pertandingan yang tidak adil lah. Jadi ya pernah sendiri saya bicara dengan satu pastor dan dia sendiri setuju kalau ya, ujian nasional itu dihapus saja karena makan biaya dan tidak efektif untuk Papua, khususnya pedalaman. Ya karena itu tadi, bagaimana guru, keaktifan guru, bagaimana perhatian pemerintah untuk para guru itu juga sangat berpengaruh tentang bagaimana para murid belajar atau diajarkan. Memang kita tidak bisa menyalahkan menyalahkan hanya guru atau anak atau orang tua atau pemerintah. Sebenarnya yang diperlukan di sini ya kerjasama. Selain kerjasama ya itu, selain itu ya kami di pedalaman atau di sekolah mesti jujur untuk mengatakan bahwa ya kalau anak ini belum bisa baca tulis ya tidak usah kasih naik kelas saja, mesti tegas. Tapi itu juga sulit juga ya, karena ya mau bagaimana ya, pokoknya banyaklah hal-hal yang sedikit rumit. Nah, dampak ujian nasional atau ketidakaktifan guru itu nanti berdampak kalau mereka melanjutkan sekolah di SMP, SMA, perguruan tinggi. Kebanyakan mereka tidak, karena tidak percaya diri. Lalu kalau mulai melanjutkan sekolah di perguruan tinggi ya kebanyakan ya saat skripsi ya kita dituntut untuk bisa tulis. Nah, saya pernah sendiri pernah datangi satu orang yang kebetulan saya teman. Ya dia cari hidup dengan itu, menulis skripsi untuk mahasiswa. Bayangkan satu skripsi kalau dijual dengan 5 juta. Tapi sebenarnya itu ada satu kerjasama ya. Dia bangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Nah disitulah kita. Nah, artinya dengan begitu saya mau mengatakan bahwa sistem sengaja diciptakan supaya orang tetap bodoh dan tidak bisa buat apa-apa. Kalau jarak antara Abi Pante dan Ubruk itu ya kira-kira 6 jam perjalanan, 6 atau 5 jam perjalanan. Saya pernah membaca, saya kira wawancara atau salah satu wawancara dengan almarhum Mangunwijaya, dan dia bilang sebenarnya Indonesia perlu, bangsa Indonesia perlu membenahi sekolah-sekolah dasar. Nah, ketika saya sampai di Papua, yang paling menggelisahkan saya itu sekolah-sekolah dasar ini tidak dibenahi dengan baik, kalau tidak ditangani dengan baik. Sebenarnya ada banyak persoalan di situ. Kita bisa lihat persoalan gaji, persoalan pengabdian guru. Ada kalanya ya guru sudah digaji cukup, tapi ya karena itu tadi, mungkin karena tuntutan hidup, dia memilih untuk ya mengabdi pada dua tuan ya, sambil mengajar dia bisa kasih tinggal tugasnya ya pergi buka lahan atau jadi petani untuk bisa menambah uang makan minum begitu.
Nah, disinilah saya kira negara perlu mengambil satu tindakan, yaitu ya makmurkan dulu para guru SD. Kita perlu makmurkan mereka. Kita perlu menghargai mereka punya kerja. Tidak gampang kita belajar anak bagaimana membaca ABC, itu tidak gampang itu. Dan pemerintah sampai hari ini tidak menyadari itu juga. Wah, itu saya juga heran ya. Tapi ya itu tadi, semoga ya suatu saat bangsa ini bisa menghargai para guru SD. Ya, saya kira kita masih menganggap mereka sepele. Kita menganggap mereka sepele, dan itu sangat berbahaya karena mereka sebenarnya meletakkan dasar. Nah, kalau dasarnya tidak kuat itu bahaya. Nah, itulah yang terjadi di Papua, bahwa sekolah-sekolah khususnya SD, sekolah dasar itu tidak diperhatikan dengan baik. Baru-baru ini saya membaca satu artikel, seperti saya hanya baca judulnya saja, bahwa UGM ingin membangun satu universitas yang bertaraf internasional atau apalah. Saya setelah membaca judul itu saya ketawa-ketawa sendiri. Ini orang ini bukannya benahi dasar, malah benahi atap. Ini kan saya melihat ini sebagai hanya proyek saja. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, bahwa pendidikan masih dianggap sebagai proyek. Orang bukannya benahi dasar, ya malah benahi atap. Nah, itu ya akan selamanya ya di Papua akan tetap begini, karena itu tadi orang tidak membenahi dasar. Ya, saya kira dasar pendidikan selain keluarga ya tentu sekolah dasar itu perlu dibenahi. Sekali lagi, selain keluarga, pendidikan di sekolah dasar perlu dibenahi. Sekarang saya punya makna lebih mendalam ya ketika membaca penggalan sajak yang berjudul Di Jalan Baru. Bang Godi menulis, "Kenapa kau turun ke sini? Di Indonesia, tikus tanah punya liang, burung kakatua punya sarang, tapi guru-guru kontrak tak punya tempat untuk hidup layak." Nah, ini sangat menarik ya mendengar penjelasan. Ternyata memang pendidikan, terutama sekolah dasar, yang membuat Bang Godi Usnat gelisah. Nah, selain pendidikan, nafas-nafas yang saya temukan dalam puisi Bang Godi ialah mengenai teologi, terutama teologi Kristen, Katolik atau Nasrani. Abang banyak menyinggung soal pemaknaan Yesus yang tadinya sakral menjadi profan dan sangat terkait isu-isu aktual. Misalkan puisi berjudul Yesus Mati Ditembak. Kemudian saya juga ingin memperdalam sebenarnya bagaimana sih posisi teologi di tanah Papua. Apakah itu menjadi hal penting seperti yang disebut mungkin semacam teologi pembebasan, atau justru teologi yang menjadi pelarian untuk mencari kedamaian ya, terutama isu-isu Papua yang memang selalu berkaitan juga dengan itu, tewasnya pendeta dan seterusnya. Seperti apa sih kegelisahan abang sebagai utusan keuskupan, juga guru di sekolah-sekolah? Seperti apa, Bang? Kenapa kau turun ke sini? Ini satu pertanyaan yang memang awalnya kan Yesus dia hidup betah di surga, lalu dia harus menjelma menjadi manusia, dan itu saya kira satu keterlibatan Allah, keterlibatan Tuhan atas situasi
situasi manusia. Dan keterlibatan Allah itu tidak setengah-setengah, tidak main-main. Dia utus dia punya anak Yesus, kau pergi ke dunia, kau datang ke dunia, atau ya konteks Papua ya, datang, menurut saya konteks Papua ya, Yesus datang sebagai seorang guru SD lah. Dia, menurut saya sih kontekstualnya ya, Yesus harus datang, atau Yesus datang sebagai, atau andaikan Yesus di zaman ini datang ya, dia akan masuk bukan di tempat-tempat ibadah, tapi dia akan masuk ke sekolah-sekolah dasar. Karena menurut saya apapun situasi gereja, sebenarnya pembenahan utamanya itu ya pendidikan, baik pendidikan di sekolah sendiri maupun pendidikan di luar sekolah macam sekami atau OMK, itu pendampingan itu ya. Saya kira di keuskupan sendiri sangat tekankan itu, dan biasanya program-program dari paroki atau tempat saya bertugas selalu berusaha untuk mengedepankan tentang pendampingan atau pendidikan di Papua. Dan gereja sendiri sudah banyak berbuat banyak hal, membenahi berbagai macam situasi pendidikan khususnya. Dan tentu dibutuhkan kerjasama. Gereja tidak bisa berjalan sendiri, dia mesti membangun kerjasama, atau pemerintah perlu membangun kerjasama dengan gereja untuk mencari jalan terbaik bagi masyarakat Papua sendiri. Kalau ditanya soal teologi apa yang pas atau ya apa yang cocok di Papua, saya kira ya menurut saya teologi yang mesti mendarah daging ya sama seperti Yesus sendiri. Dia mesti mendarat betul, dia mesti turun betul, datang betul ke Indonesia, maksudnya ke dalam situasinya di zaman itu. Dan di zaman sekarang ini saya kira gereja ya, baik lembaga maupun umat sendiri ya, perlu melibatkan diri, perlu bersikap atau bersikap berlaku seperti Yesus ya, betul-betul rela berkorban, bahkan mati untuk perubahan, untuk sebuah perubahan. Nah, persoalannya itu di zaman yang begini ya, siapa yang tidak mau cari aman. Nah, disitulah orang perlu terlibat, dan keterlibatan itu perlu ya keberanian sendiri. Orang mesti berani untuk mati dalam tugas, untuk betul-betul hidup seperti Yesus. Kalau ditanya tentang seperti apa kegelisahan saya kira ya masih hal yang sama ya. Situasi pendidikan, karena tanpa pendidikan orang sulit untuk mengerti isi kitab suci. Orang tidak bisa membaca ajaran-ajaran gereja, dan dengan demikian orang akan mudah diarahkan untuk hal yang tidak memihak pada ajaran Yesus sendiri, itu tentang
pengampunan, tentang cinta kasih, tentang banyak hal yang saya kira singkatnya itu tentang kemanusiaan. Kalau berbicara tentang kemanusiaan berarti ada banyak hal di situ. Kita tidak hanya bisa melihat tentang satu sisi saja, karena kalau kita bicara tentang kemanusiaan ada banyak hal di situ yang perlu keterlibatan banyak orang, keterlibatan gereja ya, dan gereja sendiri perlu membangun kerjasama dengan pemerintah untuk mencari jalan terbaik seperti apa untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di tanah Papua sendiri. Lalu bagaimana tentang posisi teologi ya, saya kira kita perlu atau gereja perlu menawarkan, ya tidak hanya gereja sendiri ya, tentu pemerintah juga, dua-duanya perlu membangun kerjasama, menawarkan jalan baru. Maka itulah yang dalam puisi saya, Yesus di Jalan Baru, saya kira gereja dan negara perlu bersinergi untuk mencari jalan baru, mencari jalan yang pro kehidupan, yang menjunjung tinggi tentang kehidupan itu sendiri. Dan kalau saya kira berjuang untuk kemanusiaan, pertama-tama orang perlu memihak pada kehidupan itu sendiri. Kalau orang tidak memihak pada kehidupan itu sendiri, saya kira ya kita perlu mempertanyakan juga tentang perjuangannya itu ya, tentu jangan sampai ya orang hanya datang untuk memanfaatkan situasi dan lain sebagainya. Di antara kompleksitas masalah di Papua, salah satunya itu pendidikan. Tentu literasi, kemampuan baca, tulis, anak-anak, remaja di Papua juga menjadi sorotan. Nah, kita beralih ke kondisi literasi di Papua. Bisakah Abang menceritakan bagaimana kondisi literasi di sana? Apakah sastra sudah mulai cukup dikenal? Apakah akses bacaan-bacaan terhadap sastra Indonesia atau sastra dunia sudah cukup mumpuni? Juga mungkin bagaimana komunitas sastra di wilayah Papua sana? Adakah penulis-penulis Papua berserikat atau membuat semacam gerakan, atau seperti apa sih kondisi literasi dan pergerakan literasi di sana? Tentang kondisi literasi di Papua, saya kira perlahan pasti ada perkembangan. Ke depannya saya kira akan jauh lebih baik. Ya itu, asalkan itu tadi perlu kerjasama dan itu berlanjut terus, tidak boleh terputus. Dan tentang perkembangan literasi sendiri ya, saya kira saya sendiri bisa melihat perkembangan itu dari satu komunitas buku untuk Papua, di mana mereka di Sorong sana itu, di Sorong biasanya mereka selalu melakukan banyak diskusi tentang buku, lalu melakukan banyak kegiatan menulis, menghimpun anak-anak Papua untuk menulis. Dan saya kira itu satu perkembangan, satu gerakan kecil yang punya dampak ya, tentu bukan untuk sekarang tapi kedepannya akan jauh lebih baik. 10 tahun ke depan kita akan melihat
perubahan di sana. Tentang akses buku, ya saya kira sudah perlahan-lahan ya, banyak juga teman-teman yang mulai membaca buku tentang banyak karya penulis-penulis bagus di Indonesia maupun di dunia sebenarnya. Cuma ya itu tadi tidak mungkin tidak terlalu nampak sih, karena ya dalam komunitas yang kecil, atau ya itu merupakan inisiatif pribadi. Saya sendiri mengambil contoh, ada satu mama di Merauke, Mama Feni, itu dia sendiri sudah membaca tentang siapa ini penulis dunia ini, saya seperti lupa namanya itu, De Monte, salah satu novel De Monte Cristo, penulisnya itu saya sudah lupa, tapi bahwa itu menurut dia itu buku bagus, dan saya kira itu salah satu contoh bagus bahwa masyarakat asing sendiri sudah pernah bersentuhan juga dengan penulis atau sastra dunia yang dikenal dunia, seperti yang tadi saya ambilkan contoh tadi tentang novel De Monte Cristo itu. Antara saya sudah lupa nama penulisnya itu. Oh ya, tentang novel Monte Cristo itu saya kira itu penulisnya itu Alexander Dumas. Nah, teman saya itu sudah membaca buku itu sejak tahun 70-an atau 40-an 70-an atau 60-an itu dia sudah membaca buku itu, novel itu, dan dia sendiri mengakui bahwa novel itu sangat bagus, dan dia sendiri membaca novel itu berulang-ulang kali. Tentang akses buku saya kira itu sudah begitu lancar, saya kira, meski ya biaya pengiriman apa semua masih sering dikeluhkan, tapi ya itu saya kira kalau orang ingin membeli sesuatu yang buku bagus, dia akan melakukan banyak kenekatan, dan nekat saja, tidak peduli dengan itu ongkos kirim atau apa. Dan beberapa teman saya sendiri sudah melihat mereka melakukan, mereka tidak peduli dengan ongkos kirim ke apa, yang penting intinya bahwa mereka bisa membaca buku yang bagus. Apalagi sekarang kan sudah ada buku e-buku, saya kira itu sangat membantu. Kalau tidak membeli, ya kita lihat saja di internet, saya kira ada, dan itu saya kira banyak teman yang sudah bersentuhan dengan sastra dunia, sebagaimana contoh tadi itu Alexander Dumas. Saya sendiri tidak terlalu terlibat, bukan tidak terlalu terlibat sih, tapi hampir tidak terlibat di dalam komunitas sastra Papua. Tapi sejauh pantauan saya, pengamatan saya di grup WA, mereka melakukan banyak kegiatan, melakukan banyak hal yang saya kira punya dampak ke depan, yang bisa membuat perkembangan sastra di Papua semakin baik, semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Mereka melakukan banyak kegiatan diskusi, lalu kegiatan menulis,
dan itu tentu sangat membantu mereka untuk belajar menulis dan lain sebagainya. Saya sendiri di pedalaman pada akhir-akhir ini saya menghimpun, karena di tempat tugas saya di Ubruk kami mulai merintis asrama, dan tiap sore saya bersama beberapa kelompok kecil melakukan kegiatan belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, dan saya sendiri mengajak mereka untuk membaca, dan saya sendiri terbius dengan ajakan AS Laksana yang pada kegiatan kursus kemarin saya kebetulan ikut, dan dia menganjurkan semua peserta kursus untuk menyalin karya-karya bagus, dan saya merasakan dampak dari menyalin itu, dan saya menganjurkan kepada anak-anak asrama untuk menyalin kitab suci. Ya, menyalin, saya kira dengan menyalin kitab suci mereka akan makin mencintai buku. Selain itu, kitab suci sendiri merupakan sebuah satu karya sastra, dan saya kira itu bagus juga untuk mereka bisa suatu kelak bisa punya ketertarikan sendiri pada dunia sastra, dan mereka bisa membaca buku-buku lain. Dengan kegiatan saya yang tiap sore di Ubruk, saya kira 5 atau 10 tahun kemudian seorang penulis bagus dari Papua akan muncul di Ubruk. Saya yakin itu, karena saya sendiri memantau mereka punya tulisan. Saya sering mengajak mereka untuk menulis pengalaman harian mereka, dan saya melihat mereka punya gaya membahasakan itu sangat khas, dan itu membuat saya semakin yakin bahwa suatu saat seorang penulis bagus akan muncul dari Papua, khususnya Ubruk. Saya yakin itu. Kenapa saya menganjurkan mereka untuk menyalin kitab suci? Karena yang pertama, saya sendiri sudah merasakan dampak bagus dari menyalin kitab suci sendiri. Bukan menyalin kitab suci, menyalin beberapa buku bagus, beberapa puisi bagus yang saya kira saya ada satu dampak yang khas dari kegiatan menyalin kembali karya atau buku bagus itu. Dan saya menganjurkan mereka untuk menulis kembali atau menyalin kitab suci, karena dengan begitu mereka bisa lebih aktif, lebih merasakan bagaimana menulis itu sendiri. Tentu setelah menulis saya menjelaskan beberapa hal yang kiranya bisa membantu mereka untuk lebih bagus untuk mengerti dan berani untuk menulis. Berdasarkan pengakuan dari mereka, anak-anak yang sudah menyalin itu, menurut mereka itu mereka lebih lama untuk membaca, lebih lama untuk menikmati tulisan dalam kitab suci, dan mereka kosakata mereka akan semakin kaya dengan menyalin. Kalau dengan hanya membaca itu mereka cepat bosan menurut mereka, dan kalau sudah bosan biasanya mereka akan memilih untuk
menyerah, tapi dengan menyalin mereka merasakan ada sesuatu yang lain dari kegiatan membaca sendiri. Tentu saya menganjurkan mereka juga sebelum membaca, sebelum menyalin, mereka membaca dulu teks itu dan mereka masih setia dengan kegiatan membaca dan menyalin. Berdasarkan pengakuan dari mereka, anak-anak yang sudah menyalin itu, menurut mereka itu mereka lebih lama untuk membaca, lebih lama, maksudnya lebih lama untuk menikmati tulisan dalam kitab suci, dan mereka kosakata mereka akan semakin kaya dengan menyalin. Kalau dengan hanya membaca itu mereka cepat bosan menurut mereka, dan kalau sudah bosan biasanya mereka akan memilih untuk menyerah. Tapi dengan menyalin mereka merasakan ada sesuatu yang lain dari kegiatan membaca sendiri. Tentu saya menganjurkan mereka juga sebelum membaca, sebelum menyalin, mereka membaca dulu teks itu dan mereka masih setia dengan kegiatan membaca dan menyalin. Harapan saya ya, tentu kami di Papua semakin terbuka untuk belajar banyak hal, belajar dari penulis-penulis lain di tanah air. Saya kira dengan berani untuk belajar dari teman-teman lain, saya kira akan membuat kami semakin berkembang. Saya sendiri mengalami itu dan pun merasakan dampaknya, dan setelah saya belajar, saya berusaha untuk tidak simpan untuk diri saya sendiri, tapi coba berbagi dengan anak-anak. Dan harapan saya juga demikian. Saya kira teman-teman lain setelah belajar dengan teman-teman lain di tanah air, saya kira mereka juga, saya kira diharapkan untuk berbagi juga dengan anak-anak khususnya, karena ya masa depan Papua ada di dalam diri mereka. Saya kira mereka akan melanjutkan apa yang kita bagikan itu, dan itu menjadi harapan kita bahwa dengan berbagi, perkembangan yang kita perjuangkan sekarang atau kami perjuangkan sekarang akan berlanjut. Tapi kalau kami tidak berbagi, kami hanya membuat diri kami untuk baik atau bagus, saya kira perubahan tidak pernah akan datang. Terkait yang sudah Abang Godi lakukan buat anak-anak di sana, adakah harapan Abang secara umum terkait sastra di Papua, mulai dari penulisnya, mungkin terus iklim kesusastraannya, dan seterusnya? Apa harapan Abang untuk sastra Papua? Harapan saya ya, tentu kami di Papua semakin terbuka untuk belajar banyak hal, belajar dari penulis-penulis lain di tanah air. Saya kira dengan berani untuk belajar dari teman-teman lain, saya kira akan membuat kami semakin berkembang. Saya sendiri
mengalami itu dan pun merasakan dampaknya. Dan setelah saya belajar, saya berusaha untuk tidak simpan untuk diri saya sendiri, tapi coba berbagi dengan anak-anak. Dan harapan saya juga demikian. Saya kira teman-teman lain setelah belajar dengan teman-teman lain di tanah air, saya kira mereka juga diharapkan untuk berbagi juga dengan anak-anak khususnya, karena ya masa depan Papua ada di dalam diri mereka. Saya kira mereka akan melanjutkan apa yang kita bagikan, dan itu menjadi harapan kita bahwa dengan berbagi perkembangan yang kita perjuangkan sekarang atau kami perjuangkan sekarang akan berlanjut. Tapi kalau kami tidak berbagi, kami hanya membuat diri kami untuk baik atau bagus, saya kira perubahan tidak pernah akan datang. Nah, begitulah mungkin teman baik, cerita-cerita pengalaman Bang Godi Usnat dalam proses kreatifnya, terutama berkaitan dengan puisi-puisi yang dimuat di buruan.co pada tanggal 10 April 2021. Sebagai penutup, mungkin kita akan mendengarkan pembacaan satu buah puisi yang dimuat di buruan.co oleh Bang Godi secara langsung, karena seperti tadi dijelaskan, bahasa Papua, dialek Papua itu memiliki khasnya tersendiri. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bagaimana sih sebenarnya puisi-puisi yang ditulis oleh Bang Godi disuarakan dalam suara Papua atau dialek Papua. Yesus mati ditembak, sedang asik mengajar anak-anak bernyanyi mazmur. Peluru meluncur kena mata jendela, jubah, dan jantungnya. Darah tempias macam air sungai hantam batu. Para murid lari macam anak-anak babi hutan dikejar anjing. Sebagian terluka, sebagian simpan dendam. Bagai kasuari siap melakukan serangan balasan. Mereka lupa Yesus pernah bilang, cintailah musuh-musuhmu. Usai pemakaman, anak-anak jalan kaki ke kota, bertemu kepala sekolah, mengajak kepala dinas pendidikan bertamu ke rumah bupati. Dan anak-anak tanya, siapa yang tembak mati kami punya guru? Tak cukupkah kalian menembaknya dengan gaji yang tak pantas untuk hidup?